Permasalahan kunut ada dua. Ada namanya kunut nazilah. Ada namanya kunut subuh. Kalau kunut nazilah, sepakat para ulama menyunahkannya ya. Para ulama 4 mazhab menyunahkan kunut nazilah. Kunut nazilah. Ya, jika terjadi musibah. Nazilah maksudnya suatu kejadian, yaitu musibah. Nazilah itu maksudnya apa? Musibah. Ya, dan ini dikerjakan dalam sholat 5 waktu. Ya. Nazilah. Kemudian ini dikerjakan dalam sholat 5 waktu. Dikerjakan dalam sholat 5 waktu. Jadi zuhur juga. Ini kejadian waktu kalau di Arab Saudi sering ketika terjadi penyerangan kepada saudara-saudara kita di suatu negara. Kita di Madinah biasanya imam-imam pada kunut nazilah. Zuhur mereka kunut dan mereka mengeraskan doa. Begitu sholat zuhur yang harusnya sholat sirriyah tidak ada dikeraskan, tapi pada rakaat yang keempat habis rukuk kemudian doa. Demikian juga sholat asar, maghrib, isya, subuh 5 waktu melaksanakan kunut nazilah. Cuma nanti ada khilaf bagaimana dengan wabah. Apakah wabah kita boleh kunut nazilah? Mazhab Syafi'i membolehkan, mazhab Hambali mengatakan tidak. Ya, karena yang dimaksud dengan kunut nazilah di sini adalah musibah, bukan bencana alam. Tetapi musibah yang berkaitan dengan peperangan, ada orang dibunuh, misalnya kaum muslimin diserang, ada terjadi, tapi tidak berkaitan dengan bencana alam. Ini ada khilaf secara perincian, tapi secara umum mereka sepakat ada namanya kunut nazilah, musibah. Kalau ada terjadi musibah, maka misalnya ada banyak kaum muslimin yang dizolimi, banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa dan yang lainnya, maka boleh kunut nazilah dikerjakan dalam sholat 5 waktu. Ya, sebagian boleh, 5 waktu seluruhnya juga boleh. Pada rakaat terakhir setelah rukuk kemudian imam berdoa ya. Ini tidak jadi masalah. Yang kita masalahkan adalah kunut subuh. Ini masalah khilaf yang besar ya, khilaf. Masalah khilafiyah. Kunut subuh bagaimana hukumnya? Maka secara umum kita bisa bagi menjadi dua ya. Yang menyatakan tidak disyariatkan, kemudian yang menyatakan disyariatkan. Adapun yang menyatakan tidak disyariatkan, ini juga ada terbagi menjadi dua ya. Ada mazhab Hanafi sama mazhab Hambali. Mazhab Hanafi bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah ya. Kunut subuh bid'ah. Adalah bid'ah. Adapun mazhab Hambali ya, berdasarkan yang saya dapati dari riwayat-riwayat dari Imam Ahmad, dia mengatakan tidak disyariatkan, tidak disunnahkan. Tapi dia tidak mengatakan bid'ah, ya. Dia tidak disunnahkan, tapi Imam Ahmad mengatakan boleh seorang kunut subuh setiap hari dengan syarat dia mendoakan keselamatan bagi kaum muslimin dan kehancuran bagi orang-orang kafir. Karena Imam Ahmad mengatakan kalau setiap hari seorang kunut subuh mendoakan kaum muslimin yang terkena musibah, diserang oleh diintimidasi atau disiksa oleh orang-orang kafir, maka dibolehkan. Seakan-akan dibawa kepada hukum kunut nazilah. Tapi secara hukum asal Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan, ya. Tapi tidak dikatakan lafal bid'ah. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bid'ah. Bahwasanya kunut subuh hukumnya adalah bid'ah. Adapun yang mengatakan disyariatkan, maka secara umum ada dua, ya. Ada disyariatkan terus-menerus, setiap hari. Setiap hari. Disyariatkan sesekali. Sekali. Yang menyatakan disyariatkan terus-menerus, ini juga ada dua. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah maksudnya sunnah yang sangat ditekankan, muakkadah. Muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan.
hampir-hampir mendekati wajib. Ya, ini adalah mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i seperti di tanah air kita, ya mereka selalu kunut subuh. Adapun mazhab Maliki tidak sampai muakkadah, hanya mengatakan sunnah. Sunnah ini mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Nah, antara mazhab dan Syafi'i mazhab Maliki ada perbedaan dalam praktek. Ada perbedaan dalam praktek. Di antaranya prakteknya berbeda. Kalau mazhab Syafi'i seperti yang kita tahu di tanah air kita, mudah gampangannya pada rakaat kedua salat subuh setelah ruku sami Allah liman hamidah, kemudian mengangkat kedua tangan, berdoa dengan suara yang keras. Dengan berdoa dengan suara yang keras diaminkan oleh jamaah sebagaimana kita ketahui. Kalau mazhab Maliki berbeda. Mazhab Maliki kunut subuh itu rakaat kedua sama tapi sebelum ruku. Jadi misalnya habis baca surat misalnya waladhdallin amin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk mereka kunut tapi dengan sir. Masing-masing berdoa sendiri-sendiri, mereka berdoa. Tidak dikeraskan dan tidak diaminkan, ya. Itu bedanya mazhab Malikiyah. Jadi tidak dikeraskan, disirkan dan sebelum rukuk. Tapi intinya dua-duanya memandang bahwasanya kunut subuh adalah disyariatkan, ya. Adapun disyariatkan sesekali ini pendapat sebagian ulama seperti di antaranya adalah Tabari. Sebagian ulama di antaranya At-Tabari. Kemudian di antaranya Az-Zahabi. Dan Ibnu Qayyim condong kepada Ibnu Qayyim, ya. Selain Maliki, ini juga mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri juga memandang hukumnya adalah sunnah Zahiriyah. Ini kira-kira berkaitan dengan masalah kunut, sehingga kita ada gambaran bahwasanya kunut subuh itu masalah khilafiyah. Masalahnya kembali kepada hadis, bahwasanya la yazalu Rasulullah sallam yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya atau hatta mata. Rasulullah sallam senantiasa salat kunut subuh, ya, kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Terus tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Hadis itu, ini hadis utama. Ada hadis-hadis lain, tapi saya hanya kasih isyarat bahwasanya yang mengatakan kunut subuh disyariatkan mereka berdalil dengan beberapa hadis. Ada hadis Anas dalam Sahih Bukhari, tapi tidak sharih, tidak tegas. Tapi hadis yang tegas adalah hadis yang tadi saya sebutkan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat subuh, ya, la yazal ma zala Rasulullah sallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, hatta faraqad dunya. Rasulullah sallam senantiasa salat subuh sampai meninggal dunia. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Abi Isa, Isa bin Mahan, ya. Isa bin Mahan, ya. Dia perawi ini diperselisihkan, ada yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan dia saduq, ada yang mengatakan dia sayyul hifzi, ada yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan saduq, ada yang mengatakan hafalannya buruk, ya. Yahimu katsiran, sering salah, sehingga para ulama berselisih tentang perawi ini. Bagaimana kredibilitasnya? Apakah perawitannya bisa mencapai derajat hasan ataukah riwayatnya dhaif? Maka khilaf di kalangan para ulama, para ahli jarh wa ta'dil berselisih tentang kredibilitas status perawi ini, ya, Isa bin Mahan, ya. Ya. Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Nah, dia ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kredibilitasnya. Dari perselisihan ini timbul apakah hadisnya sahih atau hasan ataukah dhaif. Ya. Saya sebutkan dalam buku bekal salat tentang daftar perkataan para ahli jarh wa ta'dil, penilaian para ulama hadis tentang rawi ini. Intinya, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, sebagian ulama menghasankan hadis ini atau mensahihkan hadis ini. Ya, terlebih lagi seperti dan yang mensahihkan banyak, ya, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Natajil Afkar, kemudian Nawawi, ya. Kemudian juga di antaranya misalnya Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, seorang ahli hadis dari Yaman, dia menyebutkan bahwasanya hadisnya saling menguatkan. Ada datang dalam jalur-jalur yang lain yang menguatkan hadis ini menjadi hadis yang kuat, ya. Menjadi hadis yang kuat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau saya boleh katakan bahwasanya ini masalah khilafiyah, kita tidak perlu kencing-kencengan dalam masalah ini. Menurut saya kalau kencing-kencing dalam masalah ini adalah perbuatan yang konyol, ya.
Seorang boleh menyampaikan hak seseorang. Saya boleh menyampaikan menurut saya, misalnya saya bilang ini hukumnya bid'ah. Saya punya salaf. Kalau saya bilang bid'ah, saya punya salaf. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Dan murid-muridnya mengatakan bid'ah. Tapi kalau ada yang mengatakan sunnah, ada juga salafnya, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, dan mereka bukan orang-orang yang tidak tahu hadis, mereka pakar hadis seluruhnya. Ya. Dan juga ada At-Tabari, Zahabi, ya, disyariatkan sesekali Ibnu Qayyim, ya. Kalau saya lebih cenderung pada pendapat ini, ya. Pendapat yang terakhir, yaitu sesekali disyariatkan tidak jadi masalah, sesekali, bukan suatu yang sunnah muakkadah tiap hari. Karena seandainya kalau itu sunnah muakkadah tiap hari, Rasulullah SAW selalu melakukan kunut subuh setiap hari, tentunya akan suatu riwayat yang mutawatir. Para sahabat akan menukil dengan banyak dan tidak perlu ada khilaf karena tiap hari Nabi lakukan. Ya, tentu yang meriwayatkan akan banyak. Tetapi karena ketika ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak, ada sebagian hadis akan mendukung, ada sebagian hadis akan menolak. Ya, maka kita mengambil jalan tengah. Dan ini pendapat sebagian ulama bahwasanya kunut subuh sesekali tidak jadi masalah. Ya. Tapi intinya yang saya ingatkan, tidak perlu kita berdebat dalam masalah ini. Tapi permasalahan berikutnya, ini masalah kunut, ya. Hukum kunut. Tapi permasalahan berikutnya, jika tidak memandang kunut adalah wajib, jika memandang kunut subuh tidak wajib, dan ini sebagaimana banyak kawan-kawan kita, ya, dari kawan-kawan sunnah, rata-rata ahlu sunnah, rata-rata mereka berpendapat dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bid'ah, ya kita. Ya, saya ingin menyampaikan ini juga, kalau ada yang mengatakan bid'ah tidak jadi masalah, ini masalah khilafiyah. Karena ada sebagian orang yang mengatakan kamu jangan membid'ah-bid'ahkan, kamu jangan ngawur. Kita bilang tidak, yang mengatakan bid'ah juga mereka punya dalil. Bahkan mereka punya salaf juga, yaitu mazhab Hanafi. Tetapi yang paling penting adalah kita berlapang dada. Karena ini masalah khilafiyah. Nah, bagi yang mengatakan kunut subuh tidak wajib atau mengatakan kunut subuh bid'ah, dia berpendapat dengan mazhab Hanafi. Lantas bagaimana jika bermakmum kepada imam yang kunut? Ini juga permasalahan sering ditanyakan. Masalah khilaf juga, ya, masalah khilaf, ya. Ada yang mengatakan disunahkan untuk ikut, ada yang mengatakan tidak disunahkan. Murid-murid mazhab Abu Hanifah saja yang mengatakan bid'ah pun dua pendapat. Ada yang mengatakan disunahkan untuk ikut dan ada yang mengatakan tidak disunahkan untuk ikut. Dua-duanya silahkan. Kalau ada teman kita ternyata imam kunut subuh dia tidak ikut kunut subuh, ya kita bilang silahkan, ini ada pendapat. Tapi saya lebih condong bahwasanya disunahkan. Dan itu fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kalau seorang sholat di belakang imam yang kunut subuh, hendaknya dia kunut subuh. Padahal Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Dan itu fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah juga mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Dan dia mengatakan kalau seorang berada sholat di belakang imam yang kunut, maka dia ikut kunut. Dan ini juga fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Mengatakan bahwasanya jika Anda tidak kunut, lantas Anda sholat di belakang orang yang kunut subuh, maka Anda ikut kunut subuh. Kenapa ikhwan dirahmatillah subhanahu wa taala? Karena ini masalah khilafiyah. Bukan mengikuti imam pada perkara yang disepakati. Contoh, imamnya sholat zuhur 5 rakaat, ya jangan ikut rakaat kelima. Nggak boleh, karena sepakat namanya sholat zuhur cuma 4 rakaat. Tetapi ini masalah kunut subuh yang masalah khilafiyah. Maka Nabi mengatakan, inna maju'ilal imamu liutamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Termasuk di antaranya perkara-perkara ijtihadiyah, maka kita ngikutin imam. Dan itulah fatwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Karena perkaranya bukan perkara yang sepele, ya. Saya bahas panjang lebar di dalam buku bekal salat bahwasanya dua-dua punya dalil yang sangat kuat. Dua-dua punya dalil yang sangat kuat. Saya sendiri merajihkan bahwasanya kunut subuh disyariatkan sesekali, tidak terus-terusan. Wallahu a'lam bishawab.